Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama pada pengajian setiap hari Selasa, yaitu kitab Minhajul Abidin yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi pagi bahkan hampir menjelang Isya. Jadi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir berjumpa bersama setelah minggu yang lalu atau Selasa yang lalu saya absen karena ke Banda ada acara maulid juga. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa bertemu kembali dan bisa melanjutkan pengajian kitab di terutama memang di tempat dan waktu yang paling mulia ini. Salat beriring salam mari selalu kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hari ini masih berada di bulan kelahiran beliau, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, dan mungkin rata-rata kita saat ini baru saja merayakan maulid dan masih tersisa 4 bulan ke depan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 4 bulan ini masih ada maulid di sekitar kita. Mungkin kalau ada yang salah makan bisa ya sakit asam urat atau mungkin ya agak cimplet atau cuaca kejap, tapi pastinya mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah dalam merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ayahanda, ibunda, adinda dan serta seluruh jamaah Abi dan Umi Ban Bandung, sambil kita berniat itikaf di Masjid Al-Falah Gede Aceh. Hari ini kita coba review apa pengajian minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu dari kitab Minhajul Abidin. Dijelaskan bahwa apabila kita telah melampaui 7 tingkatan daripada ibadah, seperti dijelaskan kemarin, ada uqubatul ilmi, uqubatul taubah, uqubatul awaid, uqubatul awarid, uqubatul bawaid, uqubatul qawaid, dan uqubatul hamdi wa syukri. Maka setelah itu kita bisa merasakan lezatnya, nikmatnya beribadah. Beribadah dengan cara yang paling nyaman, beribadah dengan cara yang paling enak, sehingga kita seakan-akan merasakan nikmatnya. Dan dijadikan dia dengan menghampirkan bagi pemberi in'am dan ikram, barang yang tiada melampaui dengan dia oleh orang yang memberikan pada segala orang yang hendak memberikan dia. Jadi bagaimana Allah memberikan kita beberapa kenikmatan, banyak kenikmatan, in'am jamak daripada nikmat, dan juga ikram, kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang sudah bisa merasakan manisnya dan lezatnya beribadah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini beriktikaf di masjid juga nantinya Allah akan berikan kenikmatan dalam beribadah. Bagaimana kita nyaman seakan-akan beribadah merupakan bagian putra kaitung di tubuh kita, sehingga saat Allah memberikan ini kenikmatan akan kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam tiap-tiap hari berlebih-lebih hingga selama-lamanya, dan ia apa yang daripada bahagia yang amat besar, dan ia daripada apa yang dikerjakan yang tinggi, dan apa yang pada hamba ini bahagia akan dia. Jadi bagaimana Allah berikan kebahagiaan kepada kita, tip-tip dan sembahyang, beri mangat, tabut, beri mangat dan puasa, beri nyaman, tadbur di masjid, beri galak. Nah, semua ini adalah buah pada manisnya kelezatan ibadah, sehingga kita bisa mencapai titik Minhajul Abidin. Jadi kita menjadi abid, menjadi hamba Allah yang giat, gemar dan galah dalam ta'abbud ibadah. Nah, maka bagi mereka itu seelok-eloklah tempat kembali. Bagi kita yang insya Allah dapat posisi seperti itu, maka bagi kita akan ada seelok-elok tempat kembali. Di mana tempat kembali yang paling elok? Tak lain dan tak bukan, pastinya di surga Jannatul Naim. Dan kita berharap insya Allah kita akan berada di sana bersama para anbiya wal mursalin dan para ulama. Terutama insya Allah kita akan berjumpa dengan pengarang kitab ini, yaitu Al-Imamul Ghazali. Baik, kita mulai pengajian kita hari ini Selasa 11 Oktober 2022.
kajian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang kitab ini, dan semoga semua kita yang hadir di masjid pada hari ini Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang, baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kami pohonkan akan Allah, Tuhan yang al-birrur rahim subhanahu wa ta'ala, bahwa diberi atas kami dan atas kamu dengan nikmat yang amat besar dan bangkitan yang amat jisim, dan yang demikian itu sedikit atas Allah subhanahu wa ta'ala. Le Imam Ghazali gemedoa agar goknyan dan getanyo mandum yang hadir pada hari ini diberikan sesuatu nikmat yang sangat besar dengan berkat kitab ini. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memang al-birrur rahim. Nah, di halaman 10 ini, di baris ke-8 ini dijelaskan bahwa Allah itu punya sifat al-birru. Al-birru artinya sifat yang maha baik. Ar-Rahim, sifat yang maha penyayang. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Semoga kita diberikan nikmat yang amat besar, dan itu sangat mudah dan gampang bagi Allah. Watai gena bi nikmat ya Allah, watai gena bi rezeki ya Allah. Sungguh hal yang sangat mudah. Mungkin bagi kita sesuatu itu nampak besar, tapi bagi Allah ternyata itu sangat kecil. Makanya bagi kitanya mungkin yang badan teka mulai dembun, badan teka mulai kemam, jangan kita malu dengan tubuh kita yang tambah besar. Karena sebesar apapun tubuh kita tetap akan kecil di mata Allah. Nah, bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun berat apapun, sebanyak apapun kita minta, ternyata itu tidak memberikan musyakkah sedikit pun kepada Allah. Watai gena bi katanya, antara 1000, 10.000, 10 juta, 10 triliun, sampai berapapun angka, semuanya itu tinggal dengan kun fayakunnya Allah. Ma bainal kafi wan nun, di antara kaf dan nunnya Allah jadi dia. Mau diminta sama Nabi Muhammad emas sebesar gunung Uhud sekalipun, Allah tinggal bilang kun fayakun. Kita minta uang 10.000, kun juga. Allah berikan 1 miliar, kun juga. Artinya tidak ada yang sulit saat Allah mau memberikan nikmat. Dan ini yang dijelaskan oleh muallif, yaitu Al-Imamul Ghazali, bahwa sebenarnya kita jangan takut meminta kepada Allah. Nah, sama seperti kalau kita jelek, kalau kita Allah berikan wajah yang jelek, tidak cantik, tidak ganteng, sebenarnya kita tidak perlu takut mencintai orang lain. Kenapa? Karena sebenarnya yang harus takut itu orang yang kita cintai. Orang jelek kok berani cintai orang. Orang yang kita cintai itu yang takut. Kita nggak perlu takut. Gitu pun dengan Allah. Saat kita memang meminta kepada Allah, nggak perlu takut. Oh maknya sang pula kepeng. Ya Allah, Nabi kelung peng herdo juta sang merila berjumpa lagi. Sama Allah itu kecil. Apa kata Imam Ghazali dalam kitabnya? Dan yang demikian itu sedikit atas Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita minta nikmat yang amat besar, itu sedikit di mata Allah. Misalnya hari ini kita mau pergi ke Tanah Suci, mau pergi haji, mau pergi umrah, kena biaya sekitar 38 juta. Bagi kitanya pengen raya naik 8 juta. Lalu kita kumpul-kumpulin, tak mutang kena, kita berangkat ke Tanah Suci. Sampai ke sana, kita menangis di Multazam, kita menangis di pintu Ka'bah, kita berdiri di belakang makam Ibrahim, kita berdiri di Rukun Yamani, kita berdoa di Bukit Safa, kita berdoa di Bukit Marwah. Ada 13 tempat mustajabah. Dan itu semuanya di Tanah Suci. Hana yang hino. Kalau kita di tanah air, yang ada waktu mustajabah, waktu turunnya hujan, waktu hari Jumat di sore hari, sepertiga malam, itu waktu mustajabah. Tapi di sana ada tempat mustajabah, selain pun ada waktu yang mustajabah. Saat kita berdoa di hadapan Ka'bah, saat kita berdoa di pintu Ka'bah, kita berdoa di Multazam antara pintu Ka'bah dengan Rukun Yamani, kita berdoa di Hajar Aswad, kita berdoa di Hijir Ibrahim, kita berdoa di bawah hizib ataupun pancuran emas. Nah, kita berdoa di situ, semuanya Allah akan kabulkan. Seberapapun kita minta,
menyota jid lagi Allah pasti akan gejuk. Hanya patih nyatanya orang yang sudah berangkat ke tanah suci. Apapun yang kita minta di tanah suci, Allah pasti akan berikan. Jangan pernah takut meminta, karena Allah Maha Kaya. Kita minta nikmat yang sangat besar, pasti juga akan diberikan oleh Allah. Bahkan tanpa diminta pun sampai saat ini kita sudah mendapatkan nikmat yang paling besar. Kepada Nabi Muhammad apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku berikan kepadamu nikmat yang sangat besar. Lalu apa yang Allah minta dari kita ketika Allah sudah memberikan nikmat? Fasalli, maka jangan lupa kamu sholat. Seperti tadi kita sudah sholat maghrib, sebentar lagi kita sholat isya. Fasalli, untuk siapa sholat kita? Li rabbika. Jangan sampai sholat kita untuk kepada mengakalan di kuimung, mengakalan di mak tuan, mengakalan di ayah tuan. Tidak, sholatlah kita li rabbika dengan ikhlas dan dengan tata cara seperti diajar di kitab Minhajul Abidin ini. Setelah itu wanhar, berkorbanlah. Berkorban kalau di musim udhiyah si kurban. Kalau sekarang di musim maulid, berkorban sedekah ke urolahi pangule. Jobu ke menasah, jobu ke masjid, pegat sedekah, pegat kanduri, bi sedekah ke orang-orang nikah katanya. Dalam merayakan hari yang paling besar yaitu hari kelahiran Rasulullah. Bahkan hari kelahiran Rasulullah lebih hebat daripada Lailatul Qadar. Sebegitu agungnya hari kelahiran Rasulullah. Berkorbanlah dengan jiwa dan harta kita. Tanah jak haji, tanah jak umrah, habis peng deh, habis gede. Berkorbanlah. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kita nikmat yang paling besar. Gebi peng katanya, 10 juta ke gebi peng. Tingkat 50 juta, 40 juta gebi peng untuk rajak ke di rumah Allah. Nah inilah yang harus kita bayangkan hari ini dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu sekian lama kita beribadah, begitu sekian lama kita hidup di dunia. Bayangkan seandainya uronyo, urang dron mandum getanyo mandum udip sebatang kara di Aceh. Tanyo hanale urunci misalnya, hanale keluarga. Untuk menyambung hidup kita selama ini, kita dikirim duit dari seseorang di Malaysia. Tip bulan kaita mempeng lah rekening. Untuk udip kita tak belum beri, tak belum angkut. Karena orang di Malaysia yang kirim uang untuk kita selama ini. Berbulan-bulan, bertahun-tahun kita hidup dengan kiriman orang di Malaysia yang kita nggak kenal. Seorang yang sangat baik hati, dermawan, selalu mengirimkan uang ke kita di Malaysia. Dikirim peng dalam sebulan 10 juta, sebulan 10 juta dikirim peng. Hantingat tuh, nasisihkan untuk tiket ke Malaysia yang dia tengah promo paling sekitar 300.000. Nasisihkan peng dari 2.000. Han hawa, tajak kalen, tajak ke di Malaysia, tajak bagonyan, tanakan makasih beh. Karena kirim peng selamanya ke long selamanya hantam kujak Pak Dron. Enggak malu kita. Selama ini kita terima-terima saja uangnya tanpa pernah pergi ke rumah yang memberikan uang ke kita. Selama ini kita sholat menghadap Ka'bah. Ka'bahnya kita nggak pernah pergi. Ka'bahnya kita nggak tahu di mana. Menyotakan hana peng, motor dena, Honda dena, rumah dena. Sejauh mana kita sudah diberikan kal kausar, nikmat yang sangat besar, inna atainakal kausar, tapi kita malas untuk wanhar, untuk berkorban. Nah inilah yang kita minta sama Allah. Begitu truk dalam kedai tanah suci dan melakai Allah sebanyak-banyaknya, karena bagi Allah itu amat sedikit. Ketika muallif yaitu pengarang kitab ini meminta kepada Allah agar kita dan beliau diberikan nikmat yang paling besar, maka saat itu beliau berkata, karena itu yang demikian itu sedikit atas Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jadikan kami dan kamu daripada mereka yang tiada bahagian mereka itu daripada pekerjaan ini melainkan sifat atau mendengar jua. Nah, Imam Ghazali berdoa agar beliau dan kita semua yang hadir pada hari ini jangan sampai roh dalam kawan urang yang cuma diberikan ilmu tapi tidak punya manfaat, cuman bisa mendengar. Putra ke pegah lihat Ustaz Gunawan meno, hom leh putra ke pegah, mangat Pak dengar tapi leh dengar, aku boleh putra ke pegah. Nah, ini artinya ilmu tidak bermanfaat. Tanya tabut dari urus Senin sampai urus Minggu, kita ngaji di Masjid Al-Falah Kedai Aceh.
Putra yang kagebi le dengku-dengkunya, apakah memberi bekas kepada kita? Dalam kitab Minhajul Abidin pernah tanya tata cara ibadah. Sudahkah kita beribadah dengan tata cara seperti diajarkan agama? Uronyo tak berdoa, tak merno agar kita bisa dekat kepada Allah. Sudahkah kita tergerak hati kita untuk sholat dengan cara diajarkan, untuk beribadah dengan rukun Islam yang 5, bersyahadat seperti diajarkan, bersolat seperti diajarkan, puasa seperti diajarkan Rasulullah, dan juga zakat seperti diajarkan Rasulullah, serta pergi haji dan umrah seperti diajarkan Rasulullah. Sudahkah kita lakukan ini setelah kita belajar dan belajar? Inilah yang pengarang meminta perlindungan dari Allah. Imam Ghazali berdoa agar beliau dan kita semua yang mengaji kitab Minhajul Abidin be'ruh dalam kawan urang yang bet tapi cuma bisa mendengar saja tanpa diberi ilham untuk melakukan. Dan diberi ilmu dengan ketiadaan memberi faedah. Artinya ilmunya dapat, faedahnya nggak dapat. Dan jangan jadikan barang yang kami ketahui daripada ilmu hujjah atas kami pada hari kiamat. Ya Allah, baik Nabi ke kamu, kata Imam Ghazali, dan kepada orang yang mendengar pengajian kitab Minhajul Abidin hari ini, Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 di Masjid Al-Falah di Aceh ini, jangan sampai ilmu yang kita dengar menjadi hujjah, menjadi bantahan, menjadi dakwaan kepada kita. Karena pu yang kada depu hana pebut nyan lebih berat, lebih tuha adon ba adun. Jangan sampai kita sudah tahu tapi tidak kita lakukan, ini jauh lebih parah. Dulu kita tahu cuman sholat saja. Hari ini kita tahu ternyata untuk sholat, untuk melakukan satu ibadah segampang sholat, ada 7 tingkatan yang harus kita lalui. Artinya kita harus punya ilmu, harus bertaubat, harus menghindarkan sesuatu hal dalam hati kita yang merintangi, dan juga sampai yang terakhir kita harus tahu bahwa kita sholat ini dengan petunjuk dari Allah. Tanpa izin Allah kita nyohantruk kena. Mungkin menekan tanya mantangi rumah, izin Allah tajak, walaupun mungkin tak pakai jaket, mungkin sijuk, mungkin demam, mungkin kurang mangat badan, tajak truk kena masjid untuk tak sembahyang. Itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Jangan sampai kita berpikir kita tuh hebat karena kita tidak punya kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan sampai ilmu yang sudah kita dapat malah menjadi dakwaan untuk kita. Kita tahu tata cara sholat seperti diajarkan dalam kitab Minhajul Abidin ini, tapi tidak kita lakukan. Ini menjadi hujjah bagi kita, menjadi dakwaan bagi kita. Kenapa kamu sudah tahu tapi tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosa di sisi Allah kalau kita melakukan sesuatu yang sudah kita ketahui. Dosa sudah kita ketahui, kita katakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Itu dosa yang sangat besar. Makanya Imam Ghazali berdoa agar sesuatu yang sudah kita tahu jangan sampai menjadi hujah, menjadi alasan dan juga siksaan kepada kita di hari kiamat. Dan diberi taufik kami sekalian bagi amal yang demikian itu. Dan semoga putra yang kada depu tak puput. Dan mendirikan dengan dia seperti barang yang dikasihnya dan yang diridanya. Dan tak puput lagi yang gegasih oleh Allah, yang gegalak oleh Allah, dan gerida oleh Allah. Kiban yang gegalak oleh Allah sembahyang kita seperti itulah pada sembahyang. Kiban yang gegalak oleh Allah untuk tak puput ibadah, belagiannya tak puput ibadah. Benar kasih sayang Allah kepada getanya. Sehingga kalaupun malam ini menjadi malam terakhir bagi kita, saat nyawa lepas dari badan kita, karena malamnya dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Kita hari ini berada di bulan Maulid. Tanda puput ibadah, apa sumber kita? Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sangat berjuang dan membela kita dengan apapun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Tata cara Rasulullah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semuanya uswatun hasanah, petunjuk dan pedoman bagi kita. Bagaimana kita
bisa menjadi pedoman bagi orang-orang sekeliling kita. Jangan sampai getanyo sendiri ruh takun ikah baik sampai lagi elong nak be. Hai anak ikah baik lagi elong ataupun ikun dari perumah getanyo ba anak. Ikah baik lagi ayah ke gaduh be sembahyang. Be bubut ibadah, be meratib, be bertahajud baik lagi ayah. Tanya pedakun ba anak ikah baik lagi mak ke. Artinya mungkin orang tua sekarang tidak bisa jadi teladan bagi anak-anaknya. Makanya hari ini kita mencari teladan dari siapa? Dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjadi teladan kita? Apa kata Rasulullah ketika Aisyah bertanya, apa yang harus kulakukan sebelum tidur? Kata Rasulullah, janganlah kamu tidur sebelum kamu mengkhatamkan Quran. Janganlah kamu tidur sebelum kamu pergi haji dan umrah. Janganlah kamu tidur sebelum kamu minta maaf kepada seluruh umat manusia. Kata Aisyah, bagaimana aku bisa melakukan itu segala belum dengar? Kata Rasulullah, cukup baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, maka itu seperti pahalanya mengkhatamkan 1 kali Quran. Cukup kamu membaca Mu'awwizatain, Qul A'udzu Nas dan Qul A'udzu Bil Falaq, pahalanya seperti haji dan umrah. Dan cukup kamu berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu sama seperti kamu meminta maaf kepada seluruh orang Islam laki-laki dan perempuan. Jadi itu salah satu sunnah Rasulullah. Kita lakukan itu sebagai tata cara kita. Kenapa? Karena liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, kita ingin berjumpa dengan Allah dan menatap Allah di hari akhirat nanti sebagai nikmat tertinggi. Saat kita lakukan itu di malam ini le takut Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata besok pagi kita tidak bangun lagi. Tidur kita malam ini menjadi tidur terakhir kita. Tapi kalau kita sudah lakukan apa yang diajarkan dalam kitab Minhajul Abidin, insyaallah akan ada panggilan bagi kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa kita tenang? Tanyo hanale susah sembahyang kabeh takadha. Hanale susah puasa yang tinggai jamun. Pada kita pernah halangan bagi urina ataupun mungkin bagi uragam, mungkin yang tinggai karena sakit atau perjalanan, sudah kita ketahui semua. Kita sudah tenang. Nah utang ba urang kali bayu. Nah sangkut dengan ponyo pojeh kali laki maaf. Nah tak pembut salah tak pembut desya kali laki ampun ba urangnya. Begitu kita pun kalau malam ini pergi meninggalkan dunia, kita sudah tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan kita. Ditanya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, mungkin kita saat itu pernah lahir ke dunia. Mantang ubud kitanya, mantang dari kitanya sekolah SD, SMP, SMA. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kita hadir ke dunia ini diciptakan Allah. Dari mulai sperma, dari orang cik kitanya, dari sulbi, lahir dititipkan ke rahim ibunda kita. Kita sudah hadir ke dunia ini. Di titik hari kelahiran kita, kita hadir ke dunia. Allah sudah ciptakan kita. Allah ciptakan kita puput desya di dunia. Tapi kita kembali kepada Allah yang menciptakan kita di awal. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan ridha dan juga diridai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku, golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga. Artinya kita sudah dikasihnya dan diberi ridhanya karena yang puput amalnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Bahwasanya ia Tuhan Arhamur Rahimin lagi Akramul Akramin. Karena Allah ini adalah Tuhan yang paling penyayang di antara para penyayang. Mungkin mak katanya paling sayang katanya, tapi sayang Allah lebih nih pak sayang mak katanya. Mak katanya pak saboh nyamuk poma melit-lit, pak saboh pijit poma menjaga. Minyo Allah sit gejaga katanya dari segala macam apapun. Bukan hanya bak jamuk bak pijit. Bayangkan gelinyung katanya, nah gelinyung. Gelinyung itu adalah, ini ada dokter di sini. Gelinyung adalah fungsi wax yang keluar sendiri, walaupun kata cungkit-cungkit dan kurik-kurik itu tak hidup.
gelinyung dan tetap mebe, ada racun tetap mebe. Gelinyung ini punya fungsi proteksi. Walaupun terbuka lubang linyung, haida mau jemok lamnya. Kenapa? Karena ada baunya, itu bentuk proteksi Allah. Ketika kita tidur, jantung kita tetap berdetak. Ketika tanya nggak kita apapun, perut kita mulai dari usus besar, usus 12 jari tetap melakukan gerakan peristaltik, meremas makanan. Artinya itu bentuk kasih sayang Allah. Lebih nih bak sayang, urun si katanya, mak katanya gede meramah bu katanya, untuk jeda pajo. Perut katanya geperamah oleh Allah langsung. Mata kita tanpa lupa berkedip, Allah kedipkan. Makanya Allah Arhamur Rahimin, lagi Akramul Akramin. Kiban ayah katanya, gecok katanya, supaya dekuk, supaya katanya mulia, supaya katanya panjang. Bahkan lebih hayu nih baknya. Hai anak menyolok S1 kah S2, menyolok S2 kah ber-S3. Kiban ayah tanya lebih gepemulia katanya. Tapi Allah lebih gepemulia tanya Allah daripada siapapun. Makanya Allah Akramul Akramin. Bahwasanya ialah yang memberi nikmat, lagi amat murah, lagi lemah lembut, lagi kasih sayang. Allah itu maha memberi nikmat kepada kita, lagi lemah lembut kepada kita, lagi penuh kasih sayang. Bayangkan selamanya saya sampai dah puput desya ke Allah. Allah lebih nikmat sehat ke katanya, tapi dah jak masjid Allah lebih nikmat kepada katanya sanggup tak puput ibadah, sanggup tak dengar ber. Tapi dia dengar ber. Tapi Allah tidak menurunkan hukuman langsung kepada kita, karena Allah maha lemah lembut. Letem pemaaf, menyohana ke pemaaf oleh Allah, menyohana lemah lembut Allah, tengah tajak santai. Menyohana puput desya, roh takun ke gob, tiba-tiba menggancing gob dengan mekap lidah-lidah dengan kiban. Tapi Allah maha lemah lembut, maha pengampun, maha penyayang. Nah inilah sifat Allah yang membuat kita sebentar lagi kita sholat isya berbunyi waktu untuk masuk sholat isya. Kita sholat harus berbeda dengan sebelumnya. Karena kita menghadap Allah yang maha lemah lembut dan selalu kasih sayang kepada kita. Rasakan kelembutan Allah. Menyabarkan sembahyang biasa-biasa saja malam ini. Rasakan seakan-akan ada kelembutan. Bukan hanya kelembutan molto di pakaian tanyo, tapi juga kelembutan Allah yang memeluk kita dengan kasih sayang. Saat ini aja ada sayap malaikat yang membentang di atas kita, membuat kita nyaman dengan adanya kasih sayang Allah karena kita menuntut ilmu. Saat kita sembahyang, itu mandum malaikat mendoakan kita dan mengaminkan apapun yang kita berdoa. Nah, inilah yang diinginkan oleh Imam Ghazali agar ilmu ini bermanfaat. Terus apa kata Imam Ghazali? Kata muallif Imam Ghazali radhiyallahu an, maka inilah aturan yang mengilhamkan daku oleh Tuhanku pada jalan ibadah. Jadi Imam Ghazali menempa ilham, menempa petunjuk, bukan moto ilham yang nabat terminal, tapi menempa petunjuk dari Allah. Apa yang harus beliau tulis, apa yang harus beliau karang, bagaimana tata cara ibadah yang benar, bagaimana tata cara ibadah yang buat Allah senang kepada kita. Apa kata Imam Ghazali? Maka ketahui olehmu, wahai para jamaah di Masjid Al-Falah, sekarang dengan taufik Allah, bahwasanya yang hasil daripada jumlah ini 7 uqubat. Jadi ada 7 uqubat kesimpulan dari kitab Minhajul Abidin. Dari halaman pertama sampai halaman akhir nanti kita cuma bercerita 7 uqubat, 7 tingkatan dalam beribadah. Uqbah yang pertama dinamakan uqbatul ilmi. Tingkatan pertama adalah tingkatan ilmu. Segolong dah sembahyang, segolong dah beribadah, pertama harus punya ilmunya. Kedua dinamakan uqbatul taubah. Kedua yaitu uqbah atau tingkatan taubat. Ketiga dinamakan uqbatul awaiq. Uqbatul awaiq kita sudah bahas kemarin, ada 4 rin-marin dunia yang menghalangi kita. Keempat dinamakan uqbatul awarid. Kita sudah cerita kemarin, nanti kalau lupa di depan ada lagi. Kelima dinamakan uqbatul bawaid, dan keenamnya dinamakan uqbatul qawadih, ketujuhnya dinamakan uqbatul hamdi wasyukri. Ada 7 tingkatan agar ibadah kita sempurna, kita naik menjadi tingkat abidin, hambanya Allah. Hari ini yang diakui hamba sampai saat ini hanya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada di surat Al-Isra. Hari ini kita cerita tentang Maulid. Sebentar lagi di bulan Rajab, 27 Rajab, ada cerita Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maksudnya Allah yang menjalankan hambanya. Hamba adalah tingkatan daripada
pencapaian tertinggi. Hamba seakan-akan rendah, tapi hamba Allah adalah hamba yang paling tinggi. Abdun, hamba. Abid, hamba yang menjadi penyembah, beribadah. Jadi kalau orang dulu menyembah patung, menyembah berhala, kita menyembah Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dan saat kita menjadi abidin, ini baru sampai ketika tingkatan minhajul abidin, kalau kita mencapai 7 anak tangga ini. Pertama uqbatul ilmi, kedua uqbatul taubah, ketiga uqbatul awaid, keempat uqbatul awarid, kelima uqbatul bawaid, keenam uqbatul qawadih, dan ketujuh uqbatul hamdi wa syukri. Jadi insyaallah kedepannya sampai habis tamat kitab ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa naik pelan-pelan untuk merasakan manisnya ibadah. Baik sampai tanya umur, tanya jinoka, lagi elong ke 22 umur, ada mungkin tanya ke 50, ke 60, ke 70, karena meninggal ya. Tapi kita belum merasakan nikmatnya ibadah. Tanya sang-sang terus sembahyang, mentang saban lagi anak ditanya yang umur 10 tahun, 11 tahun, masih sama sholatnya seperti sholat kita waktu kecil. Tanya ke Tuhan dari itu. Waktu tanya tak pernah kan Amit, mau makan, jangan lupa baca doa makan. Dia yang tahu apa doa makan. Allahumma barik lana. Tanya berada putan deh. Putra giu ujian di rumah kula. Giu afai doa tamang WC. Jut kena jut. Ayah, emak memang jut. Nah, bayangkan kita bagaimana memberikan uswatun contoh pada anak-anak kita agar kita bisa sampai kepada tingkat minhajul abidin ini. Nah, kita sudah sampai di titik. Nah, insyaallah minggu depan kita bercerita lagi. Kemudian katanya dan dengan sempurna sekaliannya telah tamamlah kitab yang bernama Minhajul Abidin ila Jannatul Alamin. Mudah-mudahan ini akan kita baca di pengajian minggu depan. Baik, kita sudah sampai di akhir pengajian. Kita bacakan Fatihah siga doa sapo, taniatkan apa yang kita inginkan diberkati bulan Maulid, dengan berkat bulan Maulid dan dengan berkat masjid dan dengan berkat Ummul Quran yaitu Al-Fatihah. Niatkan dan kirimkan kepada orang-orang tercinta yang ada di sekitar kita, baik sudah meninggal ataupun masih ada bersama kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala abaina wa ummahatina iqdi hajatina ya Allah bi barakati Fatihatil kitab iqdi hajati Muhammad Fauzan Azima bin Amiruddin bin Haji Hamzah, Iskandar bin Zakaria, Salami bin Mahmud, Tengku Muhammad bin Yusuf Umar, Rasnejan bin Muhammad Daud, Nabil Rajadi bin Tajuddin, Nursyah bin Basyah, Rusli bin Amin, Suryadi bin Abdul Muttalib, Iskandar bin Kaoy, M. Abdul Latif bin Iskandar, Mukhtar bin Muhammad Daud, Muhammad Hanafiyah bin Usman Beransyah, Talita binti Mukhtar, Amiruddin bin Tengku Abdul Manaf, Putri Syaumi Amirah binti Amiruddin, Misnam binti Kasimun, Asmanizar binti Hasballah, Halimah binti Ali Basyah, Hamamah binti Yusuf, Marwati binti M. Yunus, Salsabila binti Mukhtar, Ustadz Hadi bin Ali bin Muhammad Ali Banta, Abdullah bin Tengku Musa, Kamaruddin bin Abdullah Husin, Ibrahim bin Muhammad Syah. Yaqdi hajatina bi barakati Fatihatil kitab ala hazihi wa kulli niyatin shalihah ajma'in al-Fatihah.